Dari total pasien saya itu memang gangguan saraf leher itu sekitar 30-an%. Nah, dari 30-an% ini, itu yang jadi problem sekarang. Dari 30-an% ini, porsi orang mudanya kok jadi lebih banyak. Yang mana harusnya 30% ini harusnya semua orang-orang di usia 50-60 tahun ke atas. Nggak normal kalau ada orang muda di situ. Kan ini bisa dicegah kan, Prof? Ya. Apa aja yang harus dilakukan untuk Itu mencegah? yang tadi saya sampaikan juga di penjelasan saya di acara ini. Pertama, kita manipulasi posisinya. Jadi posisinya harus level. Jadi kalau memang kita harus menggunakan handphone, pindahkan menggunakan gadget kita untuk waktu yang lama, pindahkan filenya ke laptop. Kemudian alihkan posisinya. Laptopnya itu diposisikan agar mata kita level dengan puncak layarnya. Jadi bisa diganjal oleh kotak sepatu. Kalau saya biasanya pakai seperti itu, ganjal kotak sepatu atau apa. Kemudian pakai additional keyboard supaya tangan jangan naik pedal. Kemudian posisi layar itu sejangkauan tangan kita. Nah, sejangkauan tangan kita. Jadi ini di atasnya sejangkauan tangan kita dan posisi tangan kita dengan posisi yang seperti itu. Nah, itu yang pertama, manipulasi dari posisinya. Yang kedua, bergaul, bersosialisasi. Itu yang saya bilang tadi, buat kegiatan-kegiatan bersama, kegiatan-kegiatan kecil. Jadi mereka mengurangi screen time-nya. Nah, dan yang satu lagi yang paling penting juga, yang tadi saya sebutkan ada saying itu yang sering dalam bahasa Inggris orang-orang menyebutnya wherever you are, be there. Dimanapun kamu berada, beradalah di situ. Jadi kalau kita misalnya berada dalam satu majelis, satu acara, nikmati acaranya. Jangan sebentar-bentar pengen lihat handphone. Padahal belum tentu ada WA, ada apa. Setiap menit kita buka handphone. Nah itu kan udah jadi kebiasaan. Tapi kalau kita biasakan, saya nggak akan pegang handphone saya, nih saya kantongin misalnya. Kecuali memang ada yang sampai nelfon segala macam berkali-kali, mungkin kita lihat. Nah, tapi kalau nggak, saya nggak akan pakai. Itu yang sering saya sampaikan juga. Ada ustadz tuh, saya lupa ustadz siapa yang bilang, masa ke masjid aja bawa handphone? Orang main bola aja, ngejar bola, nggak bawa handphone gitu. Masa ke masjid yang ketemu Tuhan mesti bawa handphone? Desember akhir tahun lalu, karena kita mencoba sebenarnya starting, bisa nggak sih diterima? Maka kita coba dan akhirnya kita mulai jalan betulannya di pertengahan Januari. Nah, kenapa kita mulai gerakan ini? Karena tadi kita mulai mendapatkan, saya sebagai dokter bedah saraf itu mendapatkan pasien-pasien yang menderita penjempitan saraf leher itu kok semakin hari semakin muda gitu. Nah, itu kita panen peristiwa itu setelah pandemi COVID, di mana sekolah menjadi daring, orang tua mulai lebih permisif terhadap anak-anaknya dalam menggunakan gadgetnya. Mungkin soal programnya di gerakan itu, program-program apa yang sudah dilaksanakan? Yang pasti pertama kita penyuluhan itu dulu. Dan penyuluhan ini pun seperti tadi yang saya sampaikan, bahasa komunikasinya itu kan harus tune in. Nah, untuk membuat tune in-nya itu juga kita harus revisi berkali-kali presentasi kita itu, dan kita masih merasa kita belum betul-betul bisa tune in. Terus dibina. Nah, setelah itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, kita mendukung kegiatan-kegiatan mereka, kita dukung misalnya gerakan kegiatan mereka untuk futsal. Jadi intinya kita mau menjaga tekuan leher tadi, ya, karena leher tadi tertekuk itu yang bisa membuat problem di saraf lehernya dalam jangka waktu yang lama. Jadi tekuan lehernya kita hindari, dan screen time-nya, waktu menggunakannya kita batasi. Bukan dibatasi secara langsung tidak, tapi kita buat kegiatan bersama. Maka itu perlu memang kerjasama dengan banyak pihak untuk ini. Kendala secara komunikasi itu udah pasti. Saya nggak bisa dikatakan generasi yang yang sangat muda seperti anak-anak kita lagi gitu kan. Jadi beda generation gap ini, gap generasi ini juga ada gitu. Menjalin komunikasi itu butuh waktu, butuh juga stylenya dengan mereka gitu. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Dan memang yang paling penting juga jangan pernah
menyerah. Ini juga buat keluarga-keluarga, orang tua di rumah, jangan pernah menyerah mengingatkan anandanya. Karena memang tidak berarti dia putus sekolah artinya masa depannya pasti buruk gitu. Ya, masa lalu itu nggak bisa kita rubah, seburuk apapun itu. Tapi masa depan, semua kita, masa depan kita tuh masih bersih seperti kertas putih yang kita bebas menulis apa, bebas melukis apa. Dan pasti semua orang ingin menulis tulisan yang indah, melukis lukisan yang indah di kertas putih itu. Jadi buat orang tua jangan pernah menyerah dengan anak-anaknya, walaupun mereka sebelumnya punya latar belakang yang tidak terlalu baik. Tetap mari mengingatkan, saling mengingatkan. Apalagi di bulan baik Ramadan, walaupun di ujung ini mungkin banyak orang tua yang udah nggak lagi mau ngajak anaknya taraweh misalnya, karena kayaknya kalau ngajak udah pasti patah hati aja, patah semangat aja. Jangan, kita tetap bersemangat, nggak pernah putus asa terhadap anak-anak kita. Generasi yang berkualitas, karena dengan generasi berkualitas Indonesia akan kuat. Kenapa? Karena Indonesia itu mengalami bonus demografi, jumlah orang mudanya sedikit, jumlah orang tuanya banyak, sehingga dalam 5-10 tahun ke depan orang tuanya mulai pensiun, orang muda yang menggantikannya udah tumbuh. Jadi negara kita ini sangat produktif, beda dengan negara-negara lain di luar, ya, Cina, Korea, Jepang, mereka negara-negara di Eropa, Prancis, Inggris, Amerika bahkan itu orang mudanya sedikit karena dulu mereka nggak mau punya anak, nggak menikah bahkan, ya. Orang mudanya sedikit, orang tuanya banyak, sehingga pada saatnya orang tuanya pensiun, yang menggantikannya sangat sedikit, sehingga produktivitas negara itu jadi sangat menurun. Nah, kita hanya bisa diimbangi oleh India dengan bonus demografinya. Tapi kekuatan Indonesia, kita punya sumber daya alam yang luar biasa karena kita negara yang sangat kaya. Insya Allah kalau kita punya generasi yang berkualitas, pintar, berakhlakul karimah, dan berfisik yang kuat, menjadi generasi yang berkualitas, mereka siap mewarisi negara kita dengan berbagai sumber daya alamnya. Dan insya Allah kita akan menjadi salah satu negara yang maju di dunia ini. Itulah Gerakan Gadget Sehat.